Hai semua, assalamualaikum, salam rahim teman-teman, masak enak yuk. Di video kali ini aku membuat resep masakan simple, sederhana dari bahan-bahan yang sangat mudah didapat, rasanya enak. Dan untuk gimana cara membuatnya, yuk kita buat sama-sama. Untuk bahannya di sini aku siapkan sayur buncis. Ini sayur buncisnya udah aku siangin, udah aku buang bagian yang keras itu dan udah aku cuci bersih ya. Selanjutnya dipotong-potong seperti ini atau sesuaikan dengan selera teman-teman. Kalau udah selesai dipotong-potong, ini akan aku sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya untuk bahan yang lainnya aku pakai satu papan tempe. Untuk tempenya dipotong sesuai dengan selera teman-teman saja ya. Di sini aku potong seperti ini. Kalau udah, ini sisihkan dulu. Selanjutnya ini aku juga udah siapkan telur puyuh yang udah aku rebus kemudian dikupas bersih seperti ini ya. Kalau udah, ini siap untuk digoreng. Siapkan minyak panas, masukkan tempenya terlebih dahulu. Tempenya ini digoreng sampai dengan setengah matang. Dan kalau tempenya udah setengah matang, lanjut tambahkan telur puyuh yang tadi telah disiapkan, goreng sampai dengan telurnya berkulit dan tempenya matang. Oh ya teman-teman, sambil menyimak videonya mohon dukungannya untuk channel ini bisa berkembang dengan like dan subscribe ya, serta tekan tombol loncengnya supaya teman-teman mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya. Terima kasih. Dan buat yang udah subscribe, aku ucapkan banyak-banyak terima kasih. Semoga Allah membalas kebaikan teman-teman dengan rezeki yang baik, amin. Oke teman-teman, kembali ke video. Ini tempe dan telur puyuhnya udah mateng ya, telurnya udah berkulit seperti ini. Selanjutnya ini bisa kita angkat dan tiriskan terlebih dahulu. Kemudian di sini aku akan siapkan bumbu halusnya. Ada 6 siung bawang putih, 8 siung bawang merah, 100 gram cabai merah, tambahkan 2 butir kemiri, tambahkan air secukupnya. Selanjutnya bumbunya ini di blender atau dihaluskan. Oke, ini udah cukup. Dan kemudian siapkan minyak secukupnya. Kita gongso bumbunya ini sampai dengan tanek dan harum ya, supaya tidak ada rasa atau bau langu dari cabenya. Tambahkan secukupnya air, kemudian tambahkan seasoningnya, setengah sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu ayam bubuk. Aku tambahkan sedikit gula merah dan 1 ruas lengkuas. Kemudian ini diaduk sampai dengan bumbunya ini benar-benar tanek dan lepas minyak ya teman-teman. Udah mulai lepas minyak, kita bisa masukkan sayur buncisnya dan juga tempe dan telur puyuh yang telah digoreng. Kemudian diaduk-aduk supaya bumbunya tercampur rata dan buncisnya ini matang. Di sini aku mau tambahkan kecap manis,
Setelah ditambahkan kecap manis, diaduk-aduk kembali, dan sampai di sini bisa dites rasa, apa yang kurang boleh ditambahkan. Untuk garam, gula, dan penyedapnya sesuai dengan selera teman-teman. Kalau dirasa buncisnya udah mateng dan rasanya udah enak sesuai yang teman-teman inginkan, ini bisa diangkat dan disajikan. Yang udah mateng, beneran deh, ini rasanya enak, bikin boros nasi. Cocok sekali untuk tambahan menu harian kita ya. Lanjut untuk resep yang kedua, ada tumis pare dan ikan teri yang enak. Untuk bahannya di sini aku ada ikan teri, kemudian ini aku mau rendam dengan air panas selama kurang lebih 5 menit. Setelah direndam selama 5 menit, kemudian ini nanti akan aku cuci bersih dengan air dingin berkali-kali ya, supaya lebih bersih dan lebih higienis. Selanjutnya untuk sayurannya, di sini aku ada 2 buah pare. Sayur parenya ini kita belah menjadi 2 dulu. Selanjutnya kita buang isinya ya teman-teman. Teman-teman bisa keluarkan menggunakan sendok atau dengan tangan seperti ini saja. Kalau semua biji di dalamnya ini udah kita keluarkan, selanjutnya sayur parenya ini kita potong-potong. Untuk memotongnya sesuaikan dengan selera teman-teman saja ya untuk ketebalannya. Oke teman-teman, setelah selesai dipotong-potong, sayur parenya ini aku mau taruh ke dalam satu wadah. Kemudian aku mau tambahkan 1 sendok makan munjung garam ya. Setelah dikasih garam, diaduk-aduk rata, ini kita sisihkan dulu. Nanti sebelum memasak kita cuci sekali lagi ya, biar rasa asinnya hilang. Oke, ini kita sisihkan dulu. Cara ini bisa sedikit mengurangi rasa pahitnya ya teman-teman. Selanjutnya di sini aku siapkan bumbunya, ada 4 siung bawang merah yang diiris-iris seperti ini saja. Selanjutnya juga ada 4 siung bawang putih, sama di sini aku hanya iris seperti ini saja. Jadi ini memasaknya simple banget ya teman-teman, hanya menggunakan bumbu iris tapi rasanya dijamin mantep. Dan di sini aku juga tambahkan cabai rawit, kira-kira 1 genggam ya, atau teman-teman bisa sesuaikan saja untuk penggunaan cabenya. Oke, kita sisihkan dulu. Selanjutnya di sini aku udah siapkan penggorengan dan aku kasih secukupnya minyak. Kita goreng teri yang tadi telah kita cuci bersih di awal ya. Ikan terinya ini digoreng sampai dengan mateng dan kriuk. Kalau udah mateng kering seperti ini, kita angkat terlebih dahulu. Setelah ikan terinya diangkat, kita gunakan wajan dan minyak yang sama saja ya teman-teman. Kemudian kita tumis bawang merah, bawang putihnya sampai dengan kecoklatan dan harum. Setelah bawang putih, bawang merahnya harum, masukkan juga cabenya ya, kita tumis kembali. Biarkan cabenya ini tanek, jadi tidak berbau langu. Kalau dirasa cabenya ini udah mateng dan bawang merah, bawang putihnya juga udah harum banget ini ya teman-teman. Selanjutnya kita bisa masukkan sayurannya.
Ini sayurnya udah aku cuci kembali ya teman-teman, jadi sudah tidak asin lagi. Kemudian ini diaduk-aduk sampai dengan sayurannya layu ya. Dan di sini aku mau tambahkan ikan teri yang tadi telah digoreng. Kemudian diaduk-aduk kembali. Dan aku juga tambahkan 1 sendok teh kaldu ayam bubuk, atau teman-teman bisa pakai penyedap yang lain ya. Kemudian setengah sendok teh gula, setengah sendok teh penyedap rasa, dan sedikit saja garam ya, karena tadi udah direndam sama garam tapi udah nggak asin lagi nih teman-teman ya, karena udah dicuci kembali. Jadi di sini aku tambahkan sedikit lagi. Oke, kemudian ini diaduk-aduk sampai dengan sayurannya mateng ya. Di sini aku tidak menambahkan air ya teman-teman. Kita masak menggunakan air yang keluar dari sayurnya aja ya. Menurut saya ini lebih enak, lebih gurih. Tapi setelah ini diaduk-aduk dan udah kelihatan sayurnya matang, bisa dites rasa ya teman-teman, untuk garam, gula, dan penyedap rasanya. Kalau kurang bisa ditambahkan sesuai dengan selera teman-teman. Dan kalau dirasa semuanya udah enak, udah pas, ini siap disajikan. Lanjut untuk resep yang ketiga, ada tumis buncis dan bakso yang enak banget. Di sini aku siapkan sayur buncisnya, yang di sini aku udah siangin, udah aku buang bagian yang keras itu, dan kemudian ini dipotong-potong seperti ini ya teman-teman, atau dipotong sesuai selera. Kalau udah, sisihkan dulu. Dan aku juga akan tambahkan 1 buah wortel yang aku potong-potong seperti ini. Kalau udah, sisihkan dulu. Dan di sini aku juga mau tambahkan bakso. Teman-teman bisa pakai sosis ataupun daging ayam ya, sesuaikan dengan stok yang ada. Dan untuk baksonya dipotong-potong seperti ini. Kalau udah, sisihkan. Kemudian di sini aku mau siapkan untuk bumbu halusnya, ada 4 siung bawang putih, 4 siung bawang merah, 1 genggam cabai. Kemudian ini dihaluskan, atau teman-teman kalau pakai ulekan juga silahkan. Oke, kalau udah halus ini kita siapkan teflon, masukkan secukupnya minyak, kita tumis atau kita gongso bumbunya sampai dengan tanak. Ditumis sampai dengan tanak supaya tidak ada bau langu dari cabenya ya teman-teman. Kemudian aku tambahkan 1 sendok makan saus tiram, tambahkan secukupnya air, tambahkan 1 sendok teh kaldu ayam bubuk, setengah sendok teh garam, setengah sendok teh penyedap rasa. Kalau nggak suka bisa di skip. Kemudian ini diaduk-aduk sampai semua tercampur rata. Di sini aku tambahkan sedikit gula merah ya teman-teman. Setelah semua bumbunya masuk, di sini aku masukkan wortel dan juga baksonya. Kemudian ini diaduk-aduk sampai dengan wortelnya empuk dan baksonya matang.
Kalau udah, masukkan sayur buncisnya, kemudian diaduk kembali sampai sayur buncisnya matang. Dan sampai di sini bisa dites rasa, apa yang kurang boleh ditambahkan untuk garam, gula, dan penyedap rasanya. Kalau dirasa udah enak, udah pas, siap disajikan. Lanjut untuk resep yang keempat, ada tumis toge dan daging sapi yang enak banget. Hanya di sini aku siapkan daging sapi segar yang udah aku cuci bersih, kemudian tambahkan 1 sendok makan kecap asin, setengah sendok teh kaldu ayam bubuk, setengah sendok teh gula, 1/4 sendok teh lada bubuk, tambahkan sedikit baking soda. Kemudian ini diaduk sampai tercampur rata. Kalau udah, tambahkan 1 sendok makan minyak goreng dan ini sisihkan, diamkan selama 30 menit, biarkan bumbunya meresap dulu. Dan aku juga udah siapkan sayur toge yang besar-besar seperti ini udah aku cuci bersih. Dan juga untuk bumbunya simpel saja, di sini ada 3 siung bawang putih ukuran agak besar ya, kemudian ini dipotong-potong dan dicincang halus. Dan juga ada bawang merah, di sini aku pakai 1 buah bawang merah yang ukurannya lumayan besar ya teman-teman. Kalau pakai kecil-kecil bisa pakai 3-4 siung. Kemudian tambahkan 4 iris jahe. Ini aja bumbunya ya teman-teman. Kemudian di sini aku siapkan minyak panas, kita tumis untuk jahe, bawang merah, bawang putih, tumis sampai dengan agak kecoklatan dan harum. Ini makanan simpel orang Hongkong. Kalau teman-teman mau bisa boleh tambahkan cabai ya biar lebih enak. Kemudian ini aku masukkan sayur togenya yang udah dicuci bersih. Dan untuk seasoningnya tambahkan 1 sendok teh penyedap rasa atau kaldu ayam bubuk, kemudian tambahkan 1 sendok teh saus tiram. Kalau udah, aduk-aduk sampai bumbunya tercampur rata. Dan togenya ini setengah matang saja ya teman-teman. Kalau udah setengah matang, ini bisa diangkat dan disisihkan dulu. Oke, kemudian dengan menggunakan wajan yang sama, di sini aku tambahkan sedikit minyak. Kita tumis dulu untuk si daging sapinya ya. Kita tumis sampai dengan matang. Tidak usah terlalu lama, nanti kalau kelamaan bisa alot. Jadi sebentar saja. Kalau dagingnya udah berubah warna seperti ini, kita masukkan sayuran toge yang tadi telah ditumis dan diaduk-aduk kembali. Dan sampai di sini bisa dites rasa untuk garam dan penyedapnya ya, kalau kurang boleh ditambahkan. Dan kalau rasanya udah pas, udah enak, ini bisa diangkat dan disajikan. Dan sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Maaf jika ada salah-salah kata. Insya Allah kita akan ketemu di next video. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.